Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Perkenalkan, nama Bapak ini Bapak mengajar matematika di kelas 10 teknik mesin. Dalam bulan kali ini Bapak akan menerangkan tentang bilangan berpangkat. Adapun konten yang akan Bapak tampilkan, yang pertama itu ada definisi bilangan berpangkat. Kemudian ada pangkat bulat positif, ada pangkat sebenarnya, pangkat pecahan, persamaan pangkat sederhana, dan kuis bilangan berpangkat nanti setelah selesai. Namun untuk kali ini, pembelajaran kali ini Bapak akan membahas tentang pangkat bulat positif. Adapun kualitas dasar dan indikator pencapaian kompetensinya 3.1 menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Menyajikan menyelesaikan masalah bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Indikator pencapaian kompetensi menyederhanakan bentuk suatu bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, melalui kegiatan belajar mandiri, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat yang dipakai dalam menyelesaikan masalah yang berpangkat dengan benar dan penuh rasa ingin tahu. Peserta didik mampu menerapkan aturan, menentukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari, dan mempresentasikan konsep bilangan berpangkat dalam menyelesaikan suatu masalah. Mari kita mengingat ya materi di tingkat sebelumnya. Masih ingatkah dengan operasi perkalian dengan angka yang sama ketika kalian belajar di tingkat sebelumnya? Misal 3 dikali 3 itu hasilnya berapa? 9. Kalau 3 dikali 3 dikali 3 ya, kalau 3 dikali 3 dikali 3 itu berarti 9 dikali 3 hasilnya 27. Kalau 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 tadi kan 9 kali 3 27 kan belum dikalikan ya, berarti 27 kali 3 hasilnya 81. Nah, definisi bilangan berpangkat. Jika A bilangan real dan N bilangan positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N. A pangkat N didefinisikan sebagai A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik kali A dikali A sebanyak N. Dengan A pangkat N dibacanya A pangkat N. A-nya adalah bilangan pokok atau basis dan N-nya adalah pangkat atau eksponen. Di sini ada contohnya. Silakan buku catatan kalian dibuka, kita mulai menulis. Contoh, uraikan dan hitung. 5 pangkat 4 berarti artinya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali seperti definisi yang tadi ya. Sebanyak N berarti sebanyak pangkatnya, berarti sebanyak 4, hasilnya 625. Sedangkan yang B nya 1/3 dipangkatkan 5. Nah artinya 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 sebanyak pangkatnya. Berapa sih pangkatnya? 5, berarti sebanyak 5, hasilnya adalah 1/243. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah kita lihat ternyata bilangan berpangkat ini memiliki sifat-sifat. Nah, yang pertama ada pangkat bulat positif. Nah, untuk A, M, dan N elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, berlaku sifat-sifat berikut. Nah, coba kalian pahami setiap sifatnya ya. A pangkat N dikali A pangkat N. A pangkat N
kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Lihat sifatnya. Ketika ada bilangan pokoknya sama, bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, maka ketika dikalikan tinggal tambahkan saja pangkatnya, ya. A pangkat M dikali A pangkat N, ini bilangan pokoknya sama kan, A, M, ini M, ini N, tinggal ditambahkan saja, M tambah N. Contoh, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 1. Titik ini merupakan operasi kali, ya. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 1 itu hasilnya 5 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 5 pangkat 4. Yang B, 1/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/3 pangkat 2 ditambah 3, hasilnya 1/3 pangkat 5. Yang C nya 10 kali 10 pangkat 3. 10 ini artinya sama dengan 10 pangkat 1, ya. Kalau pangkat 1 itu bakunya tidak ditulis. Jadi hasilnya 10 pangkat 1 ditambah 3 itu 10 pangkat 4. Yang kedua, sifat yang kedua, tolong diperhatikan. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Jika ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, ketika operasinya dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Atau sama dengan seperti ini, ya. Ini kan per itu sama dengan bagi. Sama-sama saja, ya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Contoh, 1/3 pangkat 4 dibagi 1/3 pangkat 2. Itu hasilnya 1/3 pangkat 4 kurangi 2. Hasilnya 1/3 pangkat 2. Yang B, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat negatif 1. Nih, coba dilihat. 5 pangkat 3 dikurangi, ya. Nah, negatif 1 ditulis dalam kurung, negatif 1, ya. 3 dikurangi negatif 1 itu sama dengan 3 ditambah 1, hasilnya adalah 5 pangkat 4. Mudah-mudahan kalian paham, ya. Selanjutnya, sifat yang ketiga, A pangkat M pangkat N. Di bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan saja. Mudah kan? 5 pangkat 1/4 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 1/4 dikali 4. 1/4 kali 4 kan 4 bagi 4, 1 kali 1 kan 1, jadi sama dengan 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 kan itu bakunya 5 saja, gak ditulis pangkatnya. Nah, ini hasilnya adalah 5. 81 pangkat 3/4. Nah, ini 81 kan terlalu besar. Ini sebenarnya bisa dirubah ke bilangan berpangkat supaya kecil. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3/4. Maka sesuai dengan sifat, jadi 3 pangkat 4 dikali 3/4. 4 bagi 4 kan 1. 1 kali 3, 3. Jadi hasilnya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 27. Yang keempat, coba diperhatikan. A dikali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi masing-masing ini dipangkatkan M. Contoh, 3 dikali 5 pangkat 7. Berarti 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Apakah ini sudah sederhana? Sudah. Kenapa ini sederhana? Karena ini beda basis. 3 dengan 5 beda basis. Jadi ini sudah sederhana segini, ya. Kemudian yang B, 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 2 pangkat dipangkatkan lagi 4, ya. Berarti hasilnya 3. Nah, coba lihat. Ini pangkatkan lagi jadi 2 dikali 4. Nah, ini 5 pangkat 4. Nah, ini yang 2-nya 2 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 2 kali 4 kan 8. 5 pangkat 4, 2 pangkat 4. Ini sudah sederhana karena basisnya masing-masing berbeda. Kemudian nomor 5 sifatnya A per B pangkat M. Pembagian, ya, tapi dipangkatkan. Ini masing-masing dipangkatkan. A pangkat M per B pangkat M. Contoh, A dikali B pangkat 2 per C pangkat 5 dikali D pangkat 3 dipangkatkan lagi semuanya pangkat 4. Jadi hasilnya masing-masing coba dilihat. A pangkat 4, ya, A pangkat 4 dikali B. B kan pangkat 2 di sini. Dipangkat lagi 4 artinya B pangkat 2 kali 4. Nah, ini C pangkat 5. C pangkat 5. Nah, dikali tetap, ya, meskipun di bawah tetap dikalikan. C pangkat 5 kali 4.
Yang D pangkat 3 tetap D pangkat 2 kali 4. Hasilnya A pangkat 4, D pangkat 8, C pangkat 20, D pangkat 12. Ya, mudah-mudahan paham. Nah, sekarang contohnya satu lagi. A pangkat 4 dikali B pangkat 6 per A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Berarti ini masing-masing pangkatkan dulu ya. A pangkat 4 kali 4 ya, 4 kali 4. B pangkat 6 kali 4. A pangkat 2 kali 4. B pangkat 2 kali 4. Hasilnya A pangkat 16, B pangkat 24, A pangkat 8, B pangkat 8. Jadi hasilnya, nah ini bisa disederhanakan karena basisnya sama, A dengan A, B dengan B ya. Karena ini bagi, maka sesuai sifat yang tadi, berarti A pangkat 16 kurangi 8, B pangkat 24 kurangi 8. Jadi hasilnya A pangkat 8, B pangkat 16. Jadi kesimpulannya, untuk menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat, pertama lihat dulu bentuk seperti apa ya, bentuknya seperti apa. Kemudian bisa disederhanakan jika bilangan pokok atau basisnya sama. Ya, jika tidak sama, maka kita harus mengubah dulu agar sama basisnya. Ya, seperti tadi 81 itu kan sama dengan 3 pangkat 4 gitu ya. Kemudian setelah disederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, kalian sederhanakan. Nah, silakan di sini Bapak ngasih tugas individu ya, aktivitas kelas sederhanakan apa sih bilangan berpangkat di bawah ini. Ya, silakan ditulis di buku catatan kalian dan dikerjakan. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya Bapak akan bahas ya, ini semuanya tugas individu kita akan samakan nanti. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan segitu dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian dapat memahaminya. Di sini ada sebuah hadis ya, man arada dunya fa'alayhi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bi ilmi wa man arada hukma fa'alayhi bi ilmi. Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya, dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan yang Bapak sampaikan itu bermanfaat ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.